Halo teman-teman, ketemu lagi bersama saya Damar Raji, dan apa kabar? Ternyata nggak kerasa sudah hampir 1 minggu saya tidak bikin video, hampir 1 minggu juga ternyata saya off ya. Nggak kerasa banget ya, ternyata sudah hampir 1 minggu. Oke, Damar balik lagi temenin kamu di channel Damar Aji Tarot ini, dan kita bakal menampilkan video-video kembali tentang tarot, membaca seputar kehidupan kamu, percintaan kamu, asmara kamu, karir dan sebagainya. Mudah-mudahan kabar kamu baik dan juga selalu sehat ya. Dan alhamdulillah saya sehat juga. Dan kita saling mendoakan, mudah-mudahan kita senantiasa selalu terus saling mendoakan dan selalu saling support ya. Dan pada kesempatan kali ini kembali lagi saya bakal membacakan tarot ini buat kamu, dan tema yang kita angkat adalah yang dia inginkan dari kamu ya. Yang dia inginkan dari kamu itu apa? Nah, ini penting sekali buat kamu simak, karena kadang-kadang kita tidak mengerti apa sih kepengennya dia, apa sih yang dia harapkan, yang dia fokuskan itu apa, dan sebagainya. Maka dari itu saya mencoba untuk membantu teman-teman memberikan jawaban-jawaban lewat bacaan-bacaan yang nanti bakal saya baca lewat kartu ini dan juga beberapa kartu yang lain nanti. Dan silahkan kamu fokuskan pada orang yang ada di hati kamu, fokuskan pada orang yang ada dalam pikiran kamu juga, oke? Seperti biasa, bacaan ini general, ya, bersifat general, dan juga video ini bersifat timeless, jadi kapanpun kamu nonton tentunya masih berlaku, oke? Dan teman-teman yang kepengen konsultasi silahkan aja, ya. Oke, teman-teman, sekarang kita bakal shuffle kartu aja langsung. Ini langsung loncat, jangan dulu ya, karena biar energinya tuh rata dulu gitu loh. Oke, teman-teman yang kepengen konsultasi silahkan aja langsung chat ke nomor WA yang tertera di situ. Kamu bisa konsultasi apa saja tentang kehidupan, tentang asmara, tentang rezeki gitu kan. Misalnya ngerasa bahwa Mas Damar rezeki aku seret banget nih misalnya. Kok ada aja ya kegagalan, ada terus gagal-gagal gitu kan. Padahal sudah di depan mata tapi gagal. Oke, teman-teman, semua itu tidak ada yang kebetulan gitu loh. Jadi tidak ada yang kebetulan. Jadi semua pasti ada alasan, semua ada sebab akibat yang membuat rezeki yang sudah hampir kita terima, sudah di depan mata, ternyata lepas lagi ya. Karena saya juga dulu sering mengalami hal-hal seperti itu. Jadi ternyata ada sesuatu yang salah di dalam diri kita, dan itu yang harus dibenerin ya. Dan insya Allah saya akan berbagi kepada teman-teman yang memang membutuhkan ya untuk konsultasi. Saya akan share ilmunya, dan saya akan share cara-caranya bagaimana agar semua yang menghambat itu kita bongkar ya, kita buang, kita bersihkan, agar segala sesuatu yang kita harapkan dalam kehidupan kita menjadi mudah dan lancar. Termasuk apa saja, termasuk pekerjaan, karir, bisnis, rezeki, keuangan, dan sebagainya ya. Ini nggak boleh, saya nggak mau keluarnya terlalu banyak, saya harus satu-satu keluarnya. Oke, kita tunggu kartu loncat. Kalau nggak loncat nanti kita ambil secara acak ya. Nggak boleh juga keluarnya 2, saya kepengennya 1-1. Oke, teman-teman, ngapain aja sih selama ini? Banyak ya kegiatan-kegiatan. Kebetulan sama juga, saya juga off air-nya lagi lumayan banyak ini ya. Jadi beberapa hari tidak sempat menyapa teman-teman. Sekarang saatnya saya mencoba kembali lagi, meskipun nanti untuk kegiatan dan kesibukan off air masih belum selesai juga ya. Tapi saya tetap harus menyisihkan waktu untuk menjumpai teman-teman, asik, menyapa teman-teman lewat video-video di channel Damar Aji. Oke, teman-teman yang lagi bete boleh cerita, boleh sharing. Teman-teman yang lagi ada masalah silahkan aja untuk berbagi dan konsultasi ya. Yang mungkin ngerasa kepengen belajar tentang spiritual juga silahkan aja, nanti kita ada paket bimbingan spiritual juga ya. Apa sih tujuannya dan manfaatnya spiritual? Banyak sekali ya teman-teman. Kalau kita bicara tentang spiritual, manfaatnya tentunya banyak sekali, terutama buat memperbaiki diri kita sendiri, memperbaiki hidup kita, pikiran kita, batin kita, dan semuanya. Oke? Jadi banyak sekali manfaatnya. Terutama buat teman-teman yang ngerasa bahwa hidupnya stuck, segala sesuatunya mandek gitu kan, ada banyak masalah-masalah, sering apes, sial, dan sebagainya. Nah, itu harus dibenerin agar tidak terjadi hal-hal serupa itu terjadi terus-menerus, polanya itu berulang-ulang ya. Jadi harus di stop, harus diputus pola-pola itu.
Oke, sekarang kita baca dari kartu pertama ya teman-teman. Tema yang kita angkat adalah yang dia inginkan dari kamu. Yang dia inginkan dari kamu itu apa? Di sini saya mencoba membantu teman-teman untuk melihat secara energi sebenarnya apa sih yang dia pengenin dari kamu. Karena saya melihat hubungan kamu belakangan ini agak sedikit kurang bagus. Bisa dibilang grafiknya menurun. Entah dari komunikasi, entah dari respon-responnya, entah dari cara pandang yang seringkali berbeda, sikap dan hal-hal yang kamu lakukan itu sepertinya selalu berbenturan ya. Jadi kalau saya lihat di sini adalah yang dia inginkan dari kamu adalah satu, yang pertama jelas dia menginginkan kedamaian dan kebahagiaan. Dalam hubungan ini, dia sangat menginginkan kebahagiaan dan kedamaian, ya, terutama kedamaian. Nah, sepertinya di sini saya melihat sekali lagi ada banyak konflik-konflik yang tercipta di antara kalian berdua, terutama belakangan-belakangan ini. Karena saya rasakan energinya kalian sering miscommunication, sering bentrok energi, ya, masalah-masalah kecil diperbesar. Terutama di masalah komunikasi ini, sepertinya sering banget dia itu merasa tidak berkenan terhadap hal-hal yang kamu lakukan. Teman-teman, energi di sini bisa kebolak-balik atau vice versa, ya. Jadi bisa jadi misalnya saya mengatakan bahwa dia pengennya gini, tapi ternyata bisa jadi kebalik bahwa yang kepengen seperti itu adalah kamu. Ya, jadi silahkan nanti disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang terjadi dalam hubungan kamu. Tapi kalau saya melihat dari kartu ke satu atau pertama, kedamaian itu sangat dia inginkan gitu loh dalam hubungan ini. Satu, bahwa orientasi dia memiliki hubungan komitmen sama kamu itu tentu kepengen kebahagiaan. Nah, kebahagiaan inilah yang sementara ini sepertinya dia tidak merasakan. Dia tidak merasakan sesuatu yang dia inginkan, baik itu kedamaian, baik ketentraman hati dan pikirannya maupun kebahagiaannya. Di awal-awal saya melihat semuanya it's okay gitu loh. Cuman semakin kesini lambat laun ada perubahan-perubahan yang semakin terasa ya kalau saya lihat. Nah, di sisi lain juga dia merasa ketika ada konflik atau ada sesuatu yang boleh saja disebut miskomunikasi atau mispersepsi, dia ngerasa bahwa kamu tuh selalu, kalau ketika komunikasi itu kamu selalu menjawab gitu loh. Dia butuh orang, butuh sosok, butuh pasangan yang sebenarnya bukan berani berargumen ya. Ya boleh saja, tetapi kalau saya melihat di sini dia merasa kalau kamu tuh terlalu berani mengungkapkan pendapat-pendapat atau hal-hal yang seharusnya tidak perlu diomongin. Nah, di sini mungkin kalau misalnya teman-teman ngerasa bahwa selama ini terlalu ceplas-ceplos, ketika bicara tidak ada filternya, nah itu yang sebenarnya juga dia pengenkan. Karena apa? Dia tipe orang yang sensitif, dia tipe orang yang peka, ya, hatinya lembut, ya. Nah, sehingga ketika kamu bicara tanpa filter, itu seringkali melukai perasaan dia, seringkali menyinggung perasaannya, dan akhirnya bikin dia merasa tidak nyaman dan tidak berkenan, ya. Itu yang saya lihat. Nah, kemudian di masalah yang lain-lain, dia kepengen bahwa kamu itu bisa, diajak sharing, take and give, ya, saling memberi dan menerima, sharing, karena dia merasa bahwa kamu itu agak susah diajak ngobrol, ya. Sekali lagi teman-teman, ini bisa kebolak-balik, bisa vice versa, ya, atau kebolak-balik. Jadi kalau yang saya bacakan dia nih, ya, meskipun nanti ternyata kebalik, it's okay, tinggal dibalik aja. Dia kepengen kamu itu bisa diajak sharing, ya, apa saja. Apalagi dia tuh orang yang kreatif, dia tuh orang yang bisa dibilang mengandalkan pikiran dan kreativitasnya di dalam melakukan aktivitas di pekerjaannya, sehingga dibutuhkan sekali yang namanya kreativitas, dan kemudian kamu juga harus bisa mengimbangi. Artinya ada terjadi hal-hal yang kalau saya lihat di sini ketimpangan, ya, timpang, tidak balance, tidak berimbang. Jadi ketika dia bercerita sesuatu, ini seringkali kamu tidak konsen, tidak fokus, sehingga kamu seringkali tidak menanggapi dan merespon sesuai dengan apa yang dia pengenkan. Nah, itu teman-teman, salah satu atau beberapa dari yang saya bacakan adalah hal yang dia pengenkan dari kamu. Jadi hal-hal kecil ini sebetulnya penting, ya kan? Karena yang namanya ketika sharing, yaitu harus chit-chat ya, harus tek-tok gitu loh. Dia ngomong apa, kamu ngerespon. Karena ada orang, ya, tipe orang yang begini,
maunya dia cerita, didengerin, tapi ketika orang lain bercerita, ya, kamu seolah-olah dengerin, tapi kamu nggak pernah nanggepin, ya. Jadi nggak ada gantian, ya. Harusnya kan gini, dia cerita, kamu dengerin, terus kamu ngerespon dia, ya kan? Apa yang dia sampaikan direspon. Jadi ada nyambung-nyambungnya. Sebaliknya juga begitu, kamu cerita, dia diem, terus setelah itu dia ngerespon apa yang kamu ceritakan. Itu yang dia pengenkan. Tapi yang terjadi adalah ketika dia bercerita, ya, kamu diam seperti mendengarkan, tapi ternyata ketika saatnya kamu bicara, kamu tidak merespon apa yang dia sampaikan. Selalu seperti itu. Nah, ini jatuhnya itu jadi nggak enak, jatuhnya jadi nggak nyaman. Apalagi kalau hal-hal penting yang berkaitan dengan bisnis, finansial, atau mungkin berbicara tentang masa depan, ya jatuhnya itu nggak akan ketemu satu titik tertentu yang kemudian membuat menjadi sebuah kesepakatan bersama untuk kemudian direalisasikan setelah dibicarakan atau sesuai dengan apa yang dibahas gitu kan, atau sesuai dengan apa yang diplanningkan. Itu gambarannya. Terus kemudian di kartu yang keempat, di Empress, dan di kartu kelima di sini ada Four of Wands, ya. Di situ menunjukkan adanya ego yang saya melihatnya masih masih ngedepanin ego, masih mengedepankan ego. Ya, jadi itu mungkin yang harus diperhatikan agar tidak bentrok terus-menerus. Dan kalau saya lihat di kartu keempat di sini, saya melihat bahwa dia tuh tipe orang yang visioner, ya. Jadi dia selalu berbicara tentang hal-hal yang sifatnya membangun, bagaimana kita membangun sebuah bisnis, usaha, atau cara bagaimana bisa ngedapatin rezeki yang berlimpah dan terus-menerus bisa didapatkan, ya. Tetapi di sini saya melihat bahwa dia tidak mendapatkan hal itu, gitu loh. Dia merasa bahwa ketika bicara tentang hal penting, entah tentang finansial, entah tentang bisnis, entah tentang usaha dan sebagainya, itu kamu sepertinya tidak terlalu merespon dengan baik. Tapi di sisi lain, jadi gini, dia tipe orang yang getol dalam berbisnis dan usaha, mencari rezeki atau mencari uang untuk kepentingan kalian bersama-sama. Tetapi di sisi lain, kamu justru lebih banyak istilahnya boros, ya, kalau boleh saya bilang. Jadi dia tipe orang yang mencari, kamu tipe orang yang membuang. Atau bisa jadi kondisi ini kebalik, ya, kebalik. Jadi kamu yang tipe mencari, tapi dia selalu boros dan membuang. Ya, jadi ini disesuaikan aja situasi dan kondisi yang sama dengan keadaan kamu saat ini. Yang jelas saya melihat bahwa akan ada semacam keberhasilan-keberhasilan yang bisa kalian dapatkan bersama-sama ketika kalian itu berimbang, ya. Jadi kalau kamu merasa bahwa kamu belum bisa mengimbangi dia, mulai sekarang saya pikir kamu harus segera mengimbangi dia. Dari hal yang sederhana aja dulu, yaitu di masalah komunikasi, respon, ya. Respon yang baik, komunikasi yang baik. Jadi jangan mengedepankan ego di mana kamu maunya didengerin tapi nggak mau dengerin, ya. Itu penting. Nah, ketika kalian bisa sama-sama balance, ya, seimbang di antara keduanya, di sini ada kartu kelima yang sangat bagus sekali, yaitu menunjukkan bahwa akan ada keberhasilan yang segera kalian dapatkan, yang kalian raih dari apa yang sudah diupayakan bersama-sama, ya. Jadi intinya begini, ketika kalian bisa bekerja sama, bergotong royong, memikirkan sesuatu secara bersama-sama, ini kan kekuatannya akan berbeda ketika hanya satu orang, meskipun tidak menjamin. Oke, teman-teman, kita lihat di kartu berikutnya yang dia inginkan dari kamu. Oke, sorry, ini keluar satu, ya. Oke, berarti pakai yang dia inginkan dari kamu itu apa. Kita kocok kartu lagi. Yes, ini keluar. Terus kemudian kartu ke-9, dan ini adalah kartu yang ke-10. Ya. Ada hal-hal lain yang harus kamu perhatikan juga, teman-teman. Ini berhubungan sekali dengan masa lalu, dan masa lalu ini bisa adalah masa lalu kamu atau masa lalu dia. Kalau saya lihat dari kartu pertama di sini, dia sedang berjuang untuk bisa lepas dari situasi dan kondisi yang sebenarnya membuat dia tidak nyaman. Bisa jadi itu adalah karena
masa lalu kamu atau karena masa lalu dia sendiri. Dia kepengen memulai suatu kehidupan yang lebih baik. Lebih baik dari segi apa? Dari segi finansial. Karena saya melihat dia pernah terpuruk, dia pernah kolaps ya, dan itu adalah menjadi sebuah trauma yang sangat besar buat dia. Trauma yang sangat menakutkan sehingga dia tuh kepengen banget bisa bangkit. Dan kamu adalah satu-satunya orang yang saat ini seharusnya bisa menjadi pendamping dia, bisa diajak bicara dan sharing seperti yang tadi saya sampaikan di depan. Karena ketika semuanya bisa berjalan dengan baik ya, antara kamu dengan dia bisa seimbang secara komunikasi, maka dukungan kamu, support kamu baik secara moral maupun batin ya, itu bisa membuat dia itu melesat dan bisa mencapai suatu pencapaian atau target ya. Jadi targetnya itu bisa tercapai. Ada celebration di sini, di mana pencapaian itu akan bisa kalian dapatkan bersama-sama. Tetapi sekali lagi, sederhananya begini teman-teman, bahwa kalian berdua harus benar-benar memperbaiki masalah komunikasi, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah masalah cara berpikirnya. Jadi bukan berarti kamu harus mengikuti dia, nurut dia segala macam, tidak. Tetapi tidaklah mungkin gitu kan, dua kepala dijadikan satu, itu kan pasti akan berbeda-beda pendapat, pemikiran dan sebagainya gitu kan. Nah, tetapi yang paling penting di sini adalah kamu bisa menyesuaikan, kamu bisa mengimbangi dia, sama dia pun juga demikian bisa mengimbangi kamu ya. Dan saya rasa kalau misalnya kalian sudah saling mencoba menyadari bahwa ini adalah hal yang perlu diperhatikan, saya rasa itu akan terbangun dengan baik. Nah, ketika terbangun dengan baik, itu pasti akan ada celebration, pencapaian yang bisa kalian dapatkan. Nah, teman-teman jangan lupa bahwa dari masalah sepele untuk masalah komunikasi yang tidak bagus, masalah pemikiran atau mindset yang tidak sama, sering bentrok dan sebagainya, jangan salah ya, bahwa hal-hal seperti itu justru bisa merusak keadaan dan bisa merusak perasaan juga. Jadi jangan sampai kamu biarkan. Artinya apa? Ya sama-sama kalian memperbaiki, dia memperbaiki, kamu juga memperbaiki, gitu. Karena saya melihat bahwa dia ada sisi di mana dia sering ngerasa tidak nyaman ya dengan hubungan ini atau dengan komunikasi sama kamu. Makanya sebagian dari kamu ya, pasangan kamu ini sebagian dari kamu ada pasangan yang saat ini memang sedang kayak menarik diri, bahkan kayak yang sudah malas buat komunikasi gitu kan. Dia seolah-olah sedang menarik diri untuk introspeksi diri, mengevaluasi diri, dan untuk introspeksi di masalah hubungan kalian berdua. Karena sekali lagi dia ngerasa tidak nyaman ya, itu. Dan kemudian selama ini dia tuh ngerasa kayak yang terikat ya. Jadi keterbatasan ruang geraknya itu sepertinya sangat dibatasi ya. Sekali lagi teman-teman, ini energi bisa kebolak-balik ya. Bisa kamu yang ngerasain begitu, atau bisa jadi yang saya baca di sini adalah dia yang merasakan seperti itu. Jadi keterikatan yang kadang-kadang tidak kelihatan ya, itu kadang-kadang seringkali mengganggu tuh ya. Jadi kalau misalnya teman-teman terlalu kenceng, terlalu diktator, terlalu protektif, terlalu posesif, inilah yang kadang-kadang bikin nggak nyaman ya. Jadi seperti itu. Itu gambarannya ya teman-teman untuk masalah yang dia inginkan dari kamu, kurang lebih seperti itu. Dan saya akan coba untuk melihat lewat kartu Oracle Card ini. Kita lihat sebenarnya apa sih yang dia pengenkan, apa yang dia rasakan, dan apa yang dia pikirkan terhadap kamu dan juga di masalah hubungan ini. Secara batin ya, hati kamu dan dia atau hati dia ke kamu itu kuat ya, chemistry-nya sangat kuat sekali. Nah, tetapi jangan lupa teman-teman, chemistry sekuat apapun atau sekuat apapun chemistry, kalau tidak disertai dengan hal-hal lainnya seperti komunikasi, seperti cara berpikir, cara sharingnya, cara take and give-nya, ketika itu tidak diperhatikan dan tidak bagus, maka chemistry yang sangat bagus ini pun lama-lama bisa memudar atau bahkan bisa berubah. Itu yang harus kamu perhatikan. Kemudian saya lihat kartu kedua. Oke, past life relationship. Hal-hal yang berhubungan dengan masa lalu kamu, ya. Seandainya dia adalah orang yang bisa dibilang terluka atas keadaan masa lalu kamu, berarti tugas kamu adalah membantu dia agar dia tidak terus-terusan merasa terluka dan teriris-iris hatinya. Ini penting sekali.
Karena kalau saya lihat di kartu kedua di situ ada past life relationship. Jadi ada bagian-bagian dari masa lalu kamu yang sepertinya masih mengganjal di hati dia, ya, sehingga bahkan itu bisa dibilang cukup menyakitkan, ya. Tetapi sekali lagi saya bilang bahwa kamu juga harus membantu dia agar apa? Dia yang mungkin pernah terluka oleh kamu tanpa kesengajaan kamu, itu bisa kamu bantu untuk disembuhkan. Karena bagaimanapun saya melihat bahwa di kartu ketiga ini kamu adalah true love-nya dia, ya. Bicara true love, memang ada mungkin orang berpendapat, ya kalau true love kenapa sih harus mempermasalahkan ini itu segala macam? Iya, itu benar. Tapi jangan lupa bahwa untuk bisa menjadi ikhlas menerima seseorang apa adanya itu tidak mudah. Apalagi tidak didukung dengan perilaku, attitude, kelakuan yang berubah untuk lebih baik. Ya kan? Pasti akan menimbulkan kekhawatiran. Kecuali memang kamu tuh berubah yang benar-benar 180 derajat, kamu recovery gitu kan. Jadi dari kesalahan-kesalahan itu kamu melakukan beribu-ribu kebaikan sebagai bukti bahwa kamu bisa berubah. Dan satu hal yang paling penting adalah pelayanan, ya, service. Jadi apapun, ya, nggak hanya di dunia perbankan, nggak hanya di dunia bisnis segala macam, tetapi di dunia asmara pun service itu adalah hal yang penting. Pelayanan gitu loh. Artinya apa? Kita sebagai pasangan atau kamu sebagai pasangan dia, kamu harus bisa melayani apa yang dia inginkan, apa yang dia butuhkan segala macam gitu. Dari hal-hal kecil, ya, entah masalah makan, masalah pemikiran gitu kan, masalah pendapat-pendapat dan sebagainya, atau masalah perhatian-perhatian, itu penting sekali untuk kamu lakukan. Sekali lagi, kamu adalah true love-nya dia. Tapi apalah arti true love kalau tidak diimbangi dengan perbuatan-perbuatan dan sikap-sikap baik yang memang harus nyata, ya. Jadi di sini sebetulnya kekuatan kalian, tarik menariknya itu sangat kuat banget, ya. Attraction-nya sangat kuat banget. Ya, saya tidak bisa memungkiri bahwa di sini hati kamu dengan hati dia itu koneksinya, koneksi batinnya itu sangat kuat sekali. Tetapi itu tadi, karena ada banyak hal-hal yang dia ngerasa tidak nyaman, baik dari perilaku kamu sendiri, masa lalu kamu, terus kemudian pembuktian-pembuktian yang mungkin saat ini harus kamu lakukan tapi ternyata masih kurang, ya. Nah, akhirnya dia ngerasa bahwa dia belum mendapatkan sesuatu yang dia inginkan atau sesuai dengan apa yang dia harapkan selama ini, ya. Jadi kalau saya pikir attraction ini memang membuktikan bahwa tarik-menariknya hati kalian, ikatan batin kalian itu sebenarnya sangat kuat. Dia itu ibarat kata begini teman-teman, cinta banget sama kamu lah, gitu loh. Sayang banget sama kamu. Apa iya sih dia cinta dan sayang banget sama aku gitu kan? Karena gini, dia tidak terlihat di mata kamu karena apa? Karena dia memang belum memaksimalkan segala apa yang dia rasakan terekspresikan dengan semaksimal mungkin. Karena apa ya? Karena masih ada hambatan-hambatan dan ganjalan-ganjalan di hati dia tentang kondisi komunikasi, kondisi hubungan kamu dan semuanya seperti yang tadi saya sampaikan. Nah, yang terakhir perlulah yang namanya heart to heart conversation, bicara dari hati ke hati, sama-sama meletakkan ego, ya, agar tidak terjadi keributan pada saat kalian sedang membicarakan hal yang memang penting untuk kebaikan kalian bersama-sama. Jadi heart to heart conversation lebih kepada pengertiannya adalah bicara dari hati ke hati, tetapi tanpa harus emosi, tanpa harus menyalahkan, tanpa harus menuntut dan sebagainya. Jadi istilahnya apa ya, melepas unek-unek masing-masing yang kemudian saling bicara, saling membangun pengertian, dan insya Allah nanti ketika kalian bisa sama mengerti, saling memaafkan, saling menerima, pasti kedepannya akan lebih baik dan hubungan kalian bisa diselamatkan. Ya, itu gambarannya. Oke teman-teman, saya rasa itu dulu. Mudah-mudahan bacaan-bacaan yang sudah saya sampaikan dengan kartu-kartu di depan ini bisa bermanfaat buat kamu dan bisa memberikan masukan-masukan, ya. Apabila mungkin ini tidak resonate buat kamu, ya jadikan aja ini sebagai hiburan atau sekaligus sebagai referensi atau pembelajaran buat kita bersama-sama. Oke, terima kasih yang sudah nonton video ini. Saya Damar Aji, salam keajaiban dan sampai jumpa.